mengkonsumsi seperti kayak misalnya asam folat, terus yang nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu sebelum hamil atau saat hamil seperti itu dok. Dan misalnya pun kalau sebelum hamil yang pokok harus kita konsumsi apa saja minimal seperti itu. Terus yang kedua saya tertarik di materi yang tentang kematian ibu melahirkan itu dok, karena akhir-akhir ini teman-teman dekat, ada beberapa lingkungan dekat saya yang itu dok kasus kematian pada ibu hamil seperti itu. Nah ada yang salah satu sering yang bagi saya ngeri itu yang darah tinggi dok, jadi ada masalah tentang darah seperti itu. Nah itu ada yang bercerita maksudnya seperti ketika belum hamil itu darahnya normal, tapi nanti ketika hamil terus darah tinggi seperti itu dan lain-lain. Nah itu tadi kan juga disebutkan oleh dokter kematian pada ibu hamil itu kan saat melahirkan sampai nifas seperti itu ya dok. Nah itu faktor yang paling utama menyebabkan kematian pada ibu hamil itu apa? Apakah faktor tertinggi adalah darah seperti itu sampai sering ada transfusi darah dan lain-lain dan harus mengkonsumsi penambah darah itu, apakah itu sangat krusial seperti itu dok? Karena saya pribadi sering mikirin itu dok kalau misalnya habis men seperti itu. Jadi saya khawatir aja sih apakah sebelum melakukan kehamilan sebaiknya misalnya menyelesaikan masalah tentang darah seperti itu dulu gitu. Dan yang terakhir ini sih dok, karena ada saudara terdekat saya yang kebetulan bayi kan dok itu ditinggal ibunya ketika melahirkan, dan anak tersebut memang tidak ASI eksklusif seperti itu dok, jadi minum susu formula seperti itu. Nah itu jadi kekhawatiran keluarga juga sih, maksudnya nantinya itu apakah misalnya ketika sudah fase makan seperti itu dan sudah besar, apakah ada makanan-makanan yang sekiranya bisa menggantikan misalnya nanti disuplai buah lebih banyak atau bagaimana yang nantinya biar bisa menggantikan ya bayi tersebut seperti minimal seperti bayi normal seperti itu. Itu saja sih dok. Wah banyak banget. Ada 3 poin itu sih dok. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sinten asmanya? Pika. Pika. Mbak Pika. Enggak pakai itu ya? Enggak. Ya, sebelum saya jawab dulu, nanti ada pertanyaan lagi. Yang pertama, apa yang bisa diupayakan sebelum hamil? Minum tablet tambah darah 1 kali seminggu pada saat tidak haid dan setiap hari pada saat haid. Kalau saat haid setiap hari, nanti setelah selesai haid 1 kali seminggu. Ya, itu untuk mencegah anemia. Mau ke? Oh, gitu. Saya kira mau izin ke KUA. Pembulunya di sini kok. Kalau misalnya ragu-ragu, bisa cek HB di puskesmas. 6.000 atau 7.000 gitu biayanya. Untuk mengetahui, saya sering migrain bu, sering kalau dari duduk berdiri itu geliang harus pegangan. Atau kalau pada saat haid itu sirahnya cekot gitu, itu darah rendah atau apa ya bu? Ini kan darah rendah itu hipotensi ya, tapi kadang HB-nya yang rendah juga. Monggo bisa cek. Kalau memang anemia nanti berarti tablet tambah darahnya adalah dosis terapi 2 kali sehari. Itu kalau memang perlu persiapan. Tapi kalau HB-nya normal maka hanya perlu pencegahan tadi. Sekali sehari saat haid dan 1 kali seminggu di luar haid. Kemudian yang kedua, kalau kematian ibu itu paling banyak apa? Kematian ibu adalah dari hamil sampai nifas. Pada saat persalinan paling banyak adalah perdarahan. Kalau yang di hamil itu preeklamsi, jadi tekanan darahnya tinggi sampai ke kejang itu juga tinggi kasusnya. Ya. Kemudian pencegahannya bagaimana? Kontrol rutin. Karena kalau ada hipertensi dalam kehamilan itu nanti persalinannya tidak boleh di vaskes pertama, jadi harus dalam pemantauan dokter kandungan. Nanti akan ada rujukan dan itu bisa diconangi kalau kontrolnya rutin, gitu. Kemudian konsumsi garamnya mulai sekarang juga dikurangi, bukan garam ya, asinnya secara umum, ya. Mungkin kalau sekarang dipuas-puaske makan asin karena biasanya kok asin toh, soalnya pengen kawin kan gitu, tau biasanya kasinan yuk orang pengen kawin gitu. Tapi
ini penting untuk mencegah hipertensi nanti pada saat kehamilan. Kenapa ibu hamil bisa hipertensi padahal sebelum hamil kok enggak? Karena pada bayi, pada saat mengandung itu ada retensi cairan, ada volume cairan di dalam tubuh yang meningkat, volume darah meningkat, sel-sel darah juga meningkat. Untuk apa? Untuk suplai ke janin. Nah, itu bisa meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian kalau bayi sudah dia tidak ASI eksklusif, untuk mengejarnya bagaimana? Ya gizi seimbang secara umum, pantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangannya. Usia berapa sekarang? 4 bulan. 4 bulan. Berarti masih susu formula saja ya. Nanti 6 bulan baru diberi MPASI. MPASI saya sarankan awal itu dikenalkan dengan yang alami-alami. Jadi jangan semuanya yang instan. Sekarang kan banyak sekali pilihan makanan bayi yang MPASI instan itu. Kenalkan yang alami, puree sayur, puree buah ya. Itu dikenalkan dulu untuk dia agar dia bisa mengenal semua macam rasa dari awal. Di puskesmas, semua puskesmas ada konsulen ya. Untuk menyusui ada, untuk pemberian MPASI ada, silakan bisa menghubungi puskesmas di Gondoman, di Pakualaman ada, di Gedong Tengen ada, di Danrejan ada. Jadi silakan, itu bisa. Yang penting nanti pada grafik pertumbuhannya, berat badan, tinggi badan, panjang badan, perkembangan otaknya, baik itu motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosialnya, itu sesuai dengan perkembangan, insya Allah tidak apa-apa. Jadi punya buku KIA? Nah itu bisa dilihat grafiknya itu Mbak, kan ada grafik tinggi badan, berat badan. Terus nanti ada deteksi dini tumbuh kembang anak. Usia 2 bulan harusnya sudah bisa apa? Bisa 3 bulan. Usia 6 bulan harusnya sudah bisa apa? Nah itu di buku KIA itu lengkap, nanti dilihat. Harusnya 6 bulan dia sudah bisa tengkurap, miring-miring gitu. Kok ini belum, jadi harus lebih awal. Harusnya dia bisa ngoceng-ngoceng, au-au, kok ini diam. Nah mungkin ada gangguan pendengaran dan sebagainya. Gitu nggih. Ada lagi yang mau mendeteksi?